ketika Amerika masih memegang gagasan perbudakan. Nah, tuan-tuan tanah biasanya untuk memberikan simpati atau rasa sayang para budak kepada tuannya sehingga mau bekerja keras dan menganggap tuannya baik adalah dengan memberikan gentong yang berisi daging babi yang diawetkan, yang dibaluri garam begitu ya. Nah, mereka biasanya akan menebarkan gentong babi itu lalu diperebutkan oleh para budak, dan para budak berterima kasih atas kebaikan tuan itu, para tuan perkebunan itu, karena telah mau berbagi daging-daging babi. Ini kurang lebih mirip politik etis ya di era penjajahan Belanda. Para tuan-tuan itu memberikan kesempatan yang sama kepada anak Indonesia untuk mendapatkan layanan kebijakan yang menguntungkan seperti pendidikan dan lain-lain. Sehingga kita, orang yang dijajah, merasa penjajah kita itu baik. Padahal sebagaimana para budak itu, tuan tanah itu memanfaatkan mereka, memeras tenaga ya tanpa digaji, lalu kemudian memberikan daging-daging babi. Kurang lebih politik etis seperti itu. Nah, dalam politik ini digunakan peristilahan ini untuk menggunakan insentif dana agar pemberi dana dapat terpilih kembali. Jadi lumrahnya ini adalah politik pemanfaatan anggaran negara dengan memberikan pos-pos tertentu agar dia terpilih kembali, re-elected ya, biasanya incumbent. Itu bisa dilihat di jurnal Eric Maskin ya, dan juga satu buku yang menarik soal tulisan Andrew Sidman ya, Pork Barrel Politics: How Government Spending Determines Election in a Polarized Era ya. Mereka menceritakan bagaimana pola penggunaan dana ya yang dipakai untuk kemudian bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Jadi ini semacam strategi politik sebenarnya, tidak menggunakan uang negara, tetapi mereka masih dapat keuntungan politik dengan terpilih kembali. Jadi memancing dengan kail orang lain ya, kurang lebih kail negara begitu ya. Dan bagi saya ini catatan politik lumrah yang digunakan oleh banyak konsultan politik dan berbagai pihak. Jadi tidak heran ya konsultan-konsultan politik Pak Prabowo Gibran menjadi ahli dan menjelaskan bahwa tidak ada relasi politik gentong babi dengan tingkat keterpilihan. Tentu saja itu kalau dilihat dengan berbagai referensi, pendapat mereka bertentangan. Padahal kalau kita belajar ilmu politik, hukum tata negara, kepemiluan, kita tahulah bahwa ini politik gentong babi yang menyalurkan atau membangun insentif dana untuk incumbent dapat terpilih kembali. Tentu Pak Jokowi tidak sedang incumbent, tetapi dia memanfaatkan politik gentong babi untuk keterpilihan anaknya atau Pak Prabowo begitu ya. Dan itu luas sekali referensinya, bahkan hampir tidak bisa ditolak ya pandangan bahwa penggunaan dana insentif bansos adalah politik gentong babi. Politik gentong babi itu tidak hanya terjadi dalam bansos ya, atau BLT atau PKH begitu ya,
tetapi bentuk politik gentong babi itu bisa bermacam-macam. Misalnya menaikkan gaji, saya sudah ulas kemarin ya, misalnya menaikkan gaji penyelenggara pemilu, Bawaslu, KPU sebelumnya begitu ya. Itu bagian dari politik gentong babi untuk kemudian membangun ya psikologi eh, agar penguasa yang memberikan dana, insentif dana itu adalah orang yang baik dan harus dipilih kembali. Jadi kurang lebih begitu. Itu sebabnya tidak diperkenankan dalam konsep kepemiluan yang wajar politik gentong babi itu diperbolehkan. Nah, ada beberapa pendapat, Maskin misalnya menceritakan bahwa politik gentong babi itu adalah politik yang tidak efektif sebenarnya untuk membangun pengelolaan anggaran, sebab anggaran dikucurkan bukan untuk kepada yang membutuhkan. Itu sebabnya dia juga mengatakan ini anggaran pasti tidak tepat. Harusnya untuk minoritas tertentu. Minority ini kan bukan karena sekedar jumlah ya, tapi orang yang katakanlah membutuhkan anggaran negara karena ketidakmampuan mereka. Uang itu dikucurkan untuk misalnya keluarga yang memang butuh bantuan sosial ya, program keluarga harapan PKH, dan bahkan BLT begitu ya, karena kondisi-kondisi tertentu. Lalu dipindahkan kepada target interest group yang menurut Maskin itu tentu jauh dari peruntukan anggaran itu, karena target interest group itu ditujukan untuk diberikan bantuan agar terbangun psikologi mereka untuk memberikan pilihan kepada para incumbent. Nah, memang sebagian mengatakan bahwa inilah keuntungan petahana memperoleh rekayasa anggaran untuk kepentingan elektoralnya. Itu sebabnya dalam pemilu ini, supaya pertarungan pemilu fair, berimbang begitu ya, yang ditonjolkan adalah program dan bukti nyata dalam mereka memerintah, maka biasanya pork barrel itu dibatasi, dilarang kapan dia harus dikucurkan. Jadi memang pork barrel itu sesuatu yang diperkenankan karena memang diatur di dalam undang-undang. Tetapi di tahun politik itu dibatasi agar kemudian tidak terjadi penyimpangan penggunaan anggaran untuk kepentingan politik kelompok tertentu saja. Nah, itu sebabnya perlu kita ulas keterangan para menteri itu. Keterangan para menteri sangat normatif dan hakim konstitusi juga tidak bertanya tajam ya untuk mengungkap peristiwa. Nah, saya misalnya selalu mengatakan, kenapa para hakim tidak bertanya kenapa Pak Erlangga, Pak Zulhas turun ya membagikan bansos begitu ya, membagikan sembako, membagikan bantuan-bantuan tertentu, karena itu bukan tugas mereka. Tugas mereka sebenarnya sebagai misalnya Pak Erlangga, beliau adalah Menko bidang ekonomi, dia tidak mengurus itu. Bahkan menurut Undang-Undang 11 2009 dan 14 2019 memang itu tugas Menteri Sosial, disebutkan eksplisit begitu ya. Dan harusnya bertanya, bukankah Pak Erlangga tidak berwenang ya, karena Ya, terus terang ya, saya sendiri baru tahu istilah politik gentong babi itu di film dokumenter yang dibuat oleh Pak Ferit Asari ini ya. Dan saya baru mengerti bahwa memang ternyata itu sangat efektif, namun salah ya dalam penggunaannya di pilpres atau pemilu, karena yang berkuasa juga ikut kontestasi ya. Dalam hal ini
anaknya Jokowi, Gibran Rakebuming Raka. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan bahwa politik gentong babi, apakah sudah betul-betul terjadi di bangsa kita? Nah, kita akan lihat bagaimana pemaknaannya seperti yang disampaikan oleh Pak Ferry Amsari tadi itu ya. Masifnya penggunaan instrumen kekuasaan untuk memenangkan pemilu 2024 bukan sekedar mengutak-atik produk hukum, namun juga menjadi bantuan sosial, ya, menjadikan bantuan sosial sebagai alat politik. Nah, bantuan sosial ini teman-teman anggarannya dari APBN ya. Jadi anggaran dari APBN yang berasal dari pajak dari masyarakat. Dari masyarakat digunakan oleh pihak-pihak kekuasaan, penguasa untuk melanggengkan dinasti kekuasaan mereka supaya tetap berkuasa. Dan pada akhirnya ini demokrasi yang tidak sehat. Karena yang akan terus berkuasa adalah dinasti itu sendiri karena mereka punya alat ya, instrumen. Ya, instrumen yang digunakan adalah bantuan sosial dalam hal ini. Ya. Kemudian instrumen lainnya adalah kekuasaan atau pemberian jabatan. Ya, seperti PJ kemarin ya, PJ kepala-kepala daerah. Ya. Itu semua adalah alat. Kemudian instrumen lainnya kenaikan gaji. Kenaikan gaji orang-orang yang berkaitan dengan pemilu, ya, Bawaslu, KPU, dan seterusnya. Jadi sesuatu hal yang baru dibuka oleh tim Ferry Amsari, kemudian Ibu Bivitri, dan juga Zainal Arifin ya, luar biasa. Nah, film dokumenter Dirty Vote menyuguhkan penjelasan politik gentong babi yang sudah eksis pada era perbudakan Amerika Serikat. Dirty Vote yang digarap untuk memproduksi Watchdog dengan disutradarai oleh Dandi Dwi Laksono, ditayangkan di akun YouTube Dirty Vote dan PSHK Indonesia sejak Minggu 12 Februari 2024. Dokumenter ini disajikan dengan pendekatan eksplanatori oleh 3 ahli hukum tata negara. Ya, nama-nama mereka adalah Zainal Arifin Mokhtar, Ferry Amsari, dan Bivitri Susanti. Dalam dokumenter itu, Bivitri bicara perkara anggaran bansos yang acap meroket di setiap tahun pemilu legislatif dan pemilu presiden, Pilpres. Tak ayal bansos begitu rawan jadi alat politik untuk menjangkau sebaran suara melalui aparat hingga pejabat negara untuk mengajak masyarakat menerima bantuan sosial, memilih calon presiden, capres tertentu, atau calon legislatif. Oke, ya. Mbak Fitri lantas mengasosialisasikan dengan salah satu konsep ilmu politik pork barrel politik atau politik gentong babi. Istilahnya, ini sudah ada sejak masa perbudakan nan gentir di negeri Paman Sam. Jadi bayangkan pada saat itu para budak khusus harus berebutan mengambil daging babi yang diawetkan di dalam gentong. Dan akhirnya muncul istilah bahwa ada orang-orang yang akan berebutan suatu jatah resmi untuk kenyamanan dirinya. Itu asal mula atau asal muasal istilah gentong babi, terang Bivitri. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara untuk digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh para politisi agar dirinya bisa dipilih kembali.
Tapi tentu saja kali ini Jokowi ya presiden kita tidak sedang meminta orang untuk memilih dirinya, melainkan penerusnya dan anaknya ada di situ, yaitu Gibran Rakabuming Raka, yang tidak bisa dipungkiri pasti akan memberikan pembelaan habis-habisan. Mula gentong babi. Istilah gentong babi bisa dilacak sampai ke sepanjang masa perbudakan di Amerika, tepatnya sejak koloni-koloni tumbuh berjamur di musim hujan, mulai 1526 hingga era penghapusan perbudakan pada 1865 pasca Perang Saudara 1861 sampai 1865. Dalam artikel ini kita melihat ya dalam sebuah jurnal nasional Municipal Review edisi Desember 1919 A Little History of Pork ya Chester Kellen Maxwell mengungkapkan di perkebunan-perkebunan wilayah selatan pada masa perbudakan terdapat kebiasaan rutin membagikan daging babi kepada para budak. Daging babi itu biasanya diawetkan dengan garam dan dikemas di dalam gentong kayu. Dari situ istilahnya. Metode pendistribusiannya adalah dengan melubangi gentongnya dan setiap budak mendatangi gentongnya untuk menerima jatahnya. Seringkali ketidaksabaran para budak menyebabkan kericuhan karena para budak berusaha mengambil sebanyak mungkin untuk dirinya sendiri. Oke, masih di era perbudakan, seiring waktu istilah gentong babi mulai merasuki arena perpolitikan. Istilah gentong babi digunakan untuk menyebutkan sebuah upaya politik alokasi anggaran yang bersifat kolektif yang dapat dinikmati sekelompok orang dengan beragam membangun infrastruktur atau pelayanan-pelayanan masyarakat lainnya, mirip dengan uh, clientelism. Meski istilah ini cenderung untuk menyebut pengalokasian sumber daya negara untuk keuntungan pendukung politisi yang bersifat individu, semisal penghapusan pajak, kesepakatan kontrak, atau pemberian pekerja proyek. Praktiknya pertama kali dicoba diwujudkan oleh politisi John Caldwell. Ya, Caldwell ini pada 1817, sosok yang tercatat menjadi Wakil Presiden Amerika ke-7 periode 1825 hingga 1832 itu mengajukan rancangan undang-undang bonus pada tahun 1817. Oke, jadi kita baru melihat bagaimana politik ini dibangun dan merugikan rakyat sebenarnya karena kita tidak akan pernah mendapatkan hasil pemilu yang baik untuk kemajuan bangsa kita, tetapi mereka akan hanya kita mereka akan menyuguhkan kepada kita orang-orang yang itu aja di sepanjang tahun untuk menjadi pemimpin di bangsa dan negara kita karena ada politik gentong babi tadi.